Pernahkah kamu melihat seseorang mengangkat, membawa, atau memindahkan barang secara manual? Nah, itu yang kita sebut sebagai manual handling. Meskipun kelihatannya sederhana, kegiatan ini sebenarnya penuh risiko, dari cedera punggung hingga kecelakaan kerja yang lebih serius. Faktanya, manual handling adalah salah satu penyebab utama cedera di tempat kerja. Disinilah peran manajemen risiko menjadi sangat penting. Manajemen risiko dalam manual handling adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis risiko yang mungkin timbul, mengevaluasi seberapa besar risiko itu, dan mengendalikan atau menghilangkannya. Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, kita bisa mengurangi cedera, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Ingat, risiko dalam manual handling bisa dikendalikan. Dimulai dari pemahaman, diikuti dengan tindakan yang tepat, karena keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. B. Identifikasi manual handling. Hai Sobat Safety, pernahkah kalian mendengar tentang manual handling? Yuk kita bahas bahayanya. Manual handling adalah aktivitas mengangkat, membawa, mendorong, atau menarik beban secara manual. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, manual handling bisa menyebabkan cedera serius seperti nyeri punggung, cedera otot dan sendi, terkilir atau keseleo. Apa saja yang harus kita lakukan dan perhatikan? Berat badan terlalu berat, posisi tubuh tidak ergonomis, frekuensi angkat terlalu sering, jarak angkut terlalu jauh, kurangnya pelatihan atau manual SOP. Gunakan teknik angkat yang benar dan alat bantu seperti troli ya. Jangan lupa istirahat cukup. Identifikasi bahaya, cegah cedera, manual handling aman, kerja pun nyaman. C. Pengendalian bahaya atau hierarki pengendalian. Pengendalian bahaya dalam aktivitas manual handling dan angkat angkut sangat penting untuk mencegah cedera otot tulang, sendi atau MSDS dan risiko kecelakaan kerja. Untuk mengelola bahaya secara efektif digunakan pendekatan hierarki pengendalian risiko yang mengurutkan strategi pengendalian dari yang paling efektif hingga yang paling lemah. Setiap tahun, ribuan pekerja mengalami cedera karena kesalahan dalam menangani beban secara manual. Ada 5 tingkat pengendalian bahaya yang dikenal sebagai hierarki pengendalian. Eliminasi. Menghapus sepenuhnya aktivitas angkat angkut manual jika memungkinkan. Contoh, menggantikan proses manual dengan proses otomatis menggunakan konveyor atau alat bantu angkut. Substitusi. Mengganti cara kerja atau material dengan yang lebih aman. Contoh, mengganti bahan berat dengan bahan yang lebih ringan untuk mempermudah penanganan. Perancangan. Menggunakan alat atau modifikasi peralatan lingkungan kerja untuk mengurangi risiko. Contoh, menggunakan troli, forklift, hand pallet, atau alat bantu angkat lainnya. Mendesain ulang workstation agar pekerja tidak harus membungkuk atau mengangkat beban berat secara manual. Administrasi. Pengaturan prosedur kerja, pelatihan, rotasi kerja, atau sistem kerja yang aman. Contoh, pelatihan tentang teknik mengangkat yang benar, punggung lurus, tekuk lutut, beban dekat dengan badan, memberikan batasan berat maksimal yang dapat ditingkatkan, mengatur waktu istirahat atau rotasi kerja agar otot tidak lelah. APD. Langkah terakhir, jika pengendalian lain tidak dapat dilakukan atau belum sepenuhnya efektif. Contoh, sarung tangan anti-slip, sabuk penyangga punggung jika sesuai dan direkomendasikan. Namun APD bukan solusi utama melainkan hanya pelindung tambahan. Pengendalian bahaya pada aktivitas angkat angkut manual harus mengutamakan eliminasi dan rekayasa teknis sebelum menggunakan APD. Penerapan hierarki pengendalian yang benar akan mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kesehatan serta keselamatan kerja. Bayangkan seorang pekerja bernama Andi yang setiap hari mengangkat kotak seberat 25 kg tanpa alat bantu. Andi membungkuk saat mengangkat barang, dan setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan nyeri punggung bawah.
Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa perusahaan belum menerapkan prosedur manual handling yang aman. Tidak ada pelatihan, alat bantu seperti troli tidak tersedia, dan beban kerja tidak teratur. Tim ketiga kemudian turun tangan, dan langkah pertama yang diambil adalah mengganti beberapa pekerjaan manual dengan sistem otomatis. Selanjutnya, mereka menyediakan alat bantu seperti troli dan mendesain ulang area kerja agar lebih ergonomis. Selain itu, pelatihan keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri diberikan kepada seluruh pekerja. Hasilnya, risiko cedera menurun, dan Andi bisa bekerja dengan lebih nyaman serta produktif. Manual handling mungkin terlihat seperti tugas yang sederhana, namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan risiko yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko yang tepat melalui pengendalian bahaya yang berjenjang. Dengan melakukan identifikasi bahaya, memilih pengendalian yang sesuai, dan melibatkan semua pihak dalam keselamatan kerja, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Ingatlah, keselamatan bukan hanya tanggung jawab manajer atau tim K3, tetapi juga setiap pekerja yang terlibat dalam proses tersebut.